Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope everything is okay. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray. Begin. Finish. Ya anak-anakku semua, mudah-mudahan kalian semua sehat saja ya, sehat-sehat saja ya. Tetap semangat, biarpun kita masih keadaan pembelajaran PJJ. Kita harapkan semuanya cepat berlalu wabah ini, supaya kita tidak lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Segera kita melaksanakan pembelajaran secara langsung atau direct teaching. Nah, kali ini kita akan masuk ke chapter 4 atau bab 4 tentang exposition text ya. Teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis, lisan dan tulisan terkait isu aktual. Yang kedua, menyusun teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Analytical exposition text. Apa itu analytical exposition text? Analytical. An analytical exposition text is a type of text that belongs to the type of argumentation ya. Jenis teks analitis eksposisi adalah jenis teks yang menjadi topik jenis argumentasi ya. Jenis argumentasi ya. The text contain phenomenon in daily life. Jadi teks ini berisi fenomena dalam kehidupan sehari-hari, fenomena atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. The social functions of the analytical exposition text is to convince the reader that topic which is presented is an important topic to be discussed by giving argument for opinion. Jadi fungsi sosial dari teks analitis ini, exposition text analitis ini, untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca tentang topiknya, yang mana disajikan topik yang sangat penting ya, important topik untuk didiskusikan dengan memberikan argumen atau pendapat. Nah, the generic structures of analytical exposition text ya, struktur umum dari teks eksposisi analitis ini, yang pertama adalah tesis. Tesis itu adalah perkenalan topik ya, introducing the topic and indicating the writer position. Jadi posisi dari penulis ya. Yang kedua ada argumen pertama, argumen kedua ya. Argumen itu adalah penjelasan atau explaining the argument to support the writer's position ya, untuk mendukung penulisnya, posisi penulis ya, menjelaskan argumentasi untuk mendukung penulis. Jadi argumennya ini bisa satu, dua, atau lebih ya. Yang terakhir adalah reiterations ya, kesimpulan atau korelasi dari awal dan akhir atau penutupan, restarting the writer's position ya, kesimpulan intinya reiteration. Nah, language features of analytical exposition text ya, unsur kebahasaan yang digunakan biasanya di dalam teks analitis eksposisi. Yang pertama, using relation verb ya, menggunakan kata kerja yang berhubungan, hubungan kata kerja yang dicontohkan dengan become, feel, look, seem, smell. Ini contohnya ya, using relation verb ya. Feel merasakan, look seperti, seem ya seperti, smell bau. Ini namanya relation verb. Using modality ya, kemungkinan
anggapan, model atau auxiliary. Contohnya perhaps, probably, mungkin, maybe, possibly, ya. Ini kemungkinan. Menggunakan conjunction atau kata hubung. Setelah itu, walaupun, sebagai, dan serta yang lainnya. Menggunakan mental verb, ya, perasaan, kata kerja yang berkenaan dengan perasaan, mental. Love, hate, know, believe, ya, feel, merasakan, tahu, cinta, benci, itu namanya mental verb. Serta menggunakan simple present tense atau bentuk sederhana dari tenses, ya, tenses bentuk sederhana, simple present. Contoh, cars in the city. Ini contoh. Tesisnya adalah, atau pengenalannya, car create pollutions and cause a lot of road death and other accidents, ya. Mobil, ya, menyebabkan polusi dan juga menyebabkan banyak kematian serta kecelakaan. Ini judulnya Cars in the City. Mobil di dalam kota. Nah, yang lainnya adalah argumen 1, argumen 2, argumen 3. Argumen, ya. Firstly, car as well all know contribute to the most of pollutions in the world. Cars emit a deadly gas that cause illness, ya. Pertama, mobil sebagaimana kita tahu berkontribusi besar untuk polusi di dunia ini. Car juga dapat menciptakan gas mematikan, dapat mengeluarkan gas yang mematikan yang dapat menyebabkan penyakit, ya. Yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini yang pertama. Argumen kedua misalkan. Secondly, the city is very busy, ya. Pedestrian wander everywhere and car commonly hits pedestrian in the city, ya. Yang kedua, argumen kedua nih. Secondly, kedua, kota menjadi riuh, busy atau ribut, crowded, ya. Sehingga pejalan kaki terlempar kemana aja gitu, dan mobil dapat hit ini maksudnya menggeser para pejalan kaki di dalam kota, yang mana dapat menyebabkan mereka meninggal, ya, dapat menyenggol atau menabrak ini, ya, hit namanya. Cars today are road biggest killer, ya. Mobil saat ini mobil termasuk pembunuh terbesar, ya, biggest killer di jalan raya. The last argument, that thirdly, ya, ketiga, cars are very noisy, ya. Mobil sangat bising, ribut. If you live in the city, jika kamu tinggal di kota, you may find it hard to sleep at night, ya. Kamu akan susah tidur di malam hari, ya. Or concentrate on your homework and especially talk to someone. Nah, ini argumen ketiga. Reiteration yang terakhir adalah restarting the writers, ya, position, ya. Nah, ini kesimpulannya. I persuade that it is good for the city government to ban too many cars come into the big city because cars make the city in trouble, crowded, and heavy traffic jam everywhere, every time, ya. Saya mengusulkan agar baik untuk pemerintah mengurangi, ya, banyak mobil yang pergi ke kota, yang masuk ke dalam kota, karena mobil ini, kendaraan bermotor ini dapat menciptakan masalah, trouble, ya, di dalam kota, keributan dan kemacetan yang sangat parah, ya, heavy traffic jams setiap waktu. Oke, dari penjelasan Bapak ini, pelajari lagi, pahami, silahkan
cari, ada sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak kasih kalian tugas ya. Make an analytical expression text file from the internet or Google, then collect by send your work in my GCR. Kirimkan ke Google Classroom Bapak ya. Cari sebuah teks eksposisi analitis dari internet atau Google, lalu kalian tulis dulu di buku, fotoin, ya, collect itu kirim ya, kumpulkan di Google Classroom Bapak. Sampai ketemu minggu depan, sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar anak-anakku di rumah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week.